Kalau mungkin sekali-sekali masih mengeluh, sekali-sekali masih menceritakan keadaannya, masih memohon, ya Allah semua itu kan hasrat, masih minta. Di atas itu, keinginanku tidak penting lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Oke, malam ini kita sudah sampai sesi cinta dengan beliau, seorang sufi perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah al-Basri, karena dari Basrah, Qoisiyah, karena dari suku Qois. Salah seorang sufi perempuan. Kalau sufi ulama ada beberapa yang perempuan. Kalau nabi, saya tidak tahu, harusnya juga ada, karena nabi itu kan puluhan ribu yang harus kita imani. Cuma yang kita ketahui dari Al-Quran itu 25. Dalam Al-Quran sendiri kita kenal misalnya Maryam. Maryam itu juga dapat ilham, dapat semacam wahyu, juga ditemui oleh Jibril. Dengan definisi tertentu mungkin beliau juga bisa dikategorikan nabi, tapi tidak termasuk yang 25. Kan waktu mau mengandung Isa itu kan malaikat Jibril datang terus ngasih ilham ke beliau bahwa sebentar lagi kamu akan mengandung. Itu salah satu mukjizatnya dari Maryam. Maryam juga seorang zahid. Pas dia uzlah itu selalu turun makanan dari langit. Itu yang bikin Nabi Zakaria heran. Nah, itu kan termasuk jenis mukjizat. Dengan definisi tertentu mungkin beliau sebenarnya termasuk nabi, tapi tidak termasuk yang 25. Kenapa bukan nabi? Ya karena memang tugas-tugasnya nabi itu coraknya banyak yang maskulin. Ada tabligh, ada jihad, ada. Jadi sehingga 25 itu yang diperkenalkan ke kita kebanyakan laki-laki. Tapi kalau sufi banyak, ulama perempuan banyak. Termasuk salah satu sufi ini Rabi'ah al-Adawiyah. Teman-teman mungkin pernah dengar, bahkan mungkin sering dengar beliau. Kalau dalam dunia tasawuf, Rabi'ah Adawiyah ini yang dikenal mencetuskan tren baru. Kalau hari ini namanya tren, genre baru, pola baru, berinteraksi sama Allah. Kalau sebelumnya para sufi itu mentoknya seperti Hasan Basri dan kawan-kawan, itu mentoknya di khauf dan roja. Jadi sufi itu mendekati Allah jalurnya khauf sama roja. Khauf itu selalu takut, selalu khawatir, jangan-jangan keliru, jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan Allah murka, sehingga pengabdiannya serius. Kalau roja itu berharap, semoga Allah meridhoi, semoga ini jalurnya roja, semoga Allah membantu kita, semoga kita diampuni. Ini namanya jalur roja. Sebelum Rabi'ah itu para sufi mentoknya di khauf sama roja ini, ketika berinteraksi sama Allah. Nanti Rabi'ah memperkenalkan tren baru, tidak hanya nyampe di khauf dan roja. Karena kalau khauf dan roja itu masih berjarak sama Allah. Jadi antara takut sama berharap. Maka diperkenalkanlah oleh Rabi'ah gaya baru namanya mahabbah. Nanti diikuti oleh banyak sufi selanjutnya seperti Rumi dan kawan-kawan. Minggu depan kita ngomong Rumi. Jadi
Itu istimewanya seorang Robi'ah. Kalau sejarahnya Robi'ah ini anak keempat, ya namanya aja Robi'ah. Nanti kalau Robi'ah kok anak kelima berarti bahasa Arabnya nggak lulus. Ya. Beliau kan orang Basra, mesti ngerti. Anak keempat, kakak-kakaknya juga semua perempuan. Sebenarnya ayahnya ini namanya Ismail, pinginnya Robi'ah ini laki-laki. Tapi kok ya lahirnya perempuan lagi, ya tidak apa-apa sudah. Ayahnya orang biasa-biasa, tidak termasuk dari kalangan ulama besar atau punya darah biru bangsawan. Orang biasa-biasa aja di Basra, cenderung golongan miskin, golongan du'afa. Jadi tidak usah minder kalian yang merasa orang biasa-biasa, bapaknya juga biasa-biasa, orang kampung, ada kesempatan jadi wali. Jadi buktinya Robi'ah juga bisa. Jadi tidak harus nunggu punya darah biru atau keturunan ulama besar. Kalau dirunut-runut tidak harus kamu habib, tidak harus kamu kiai, atau tidak harus ayahmu ulama besar, bisa. Contohnya Robi'ah ini. Cuma memang ayahnya Robi'ah ini dan juga ibunya meskipun orang biasa-biasa, kalau bahasa agamanya termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang peduli sama agamanya. Dan gaya ini nanti diwarisi anaknya. Ya tidak mungkin lah kalau orang tuanya cuek sama agama, tidak mungkin bisa melahirkan anak yang peduli sama agama. Karena pendidikan awal yang menentukan dalam keluarga. Pak Ismail ini miskin. Bahkan waktu Robi'ah menjelang lahir itu dia tidak punya apa-apa, minyak aja tidak punya, sehingga rumahnya gelap gulita. Sampai istrinya, Pak, mbok pinjem-pinjem ke tetangga, itu loh tetangga sebelah kaya raya, itu loh rumahnya terang beneran, mbok sampean pinjem minyak dikit aja rumahnya biar terang, nanti aku kalau melahirkan Robi'ah ini gimana, gelap. Karena disuruh oleh istrinya, khawatir istrinya kecewa, ya didatangi rumahnya tetangganya yang kaya itu. Cuma dia berdiri aja di depan rumahnya, nggak mengetuk pintu, nggak teriak-teriak, terus pulang lagi 2-3 kali begitu. Karena dia ketika ditanya kok nggak diketuk pintunya, kok nggak bilang minta tolong ke tetangga, karena ternyata beliau punya prinsip nggak mau minta-minta selain pada Allah. Jadi prinsipnya begitu. Terus, nah waktu sedang galau-galaunya malamnya Pak Ismail ini mimpi ditemui oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bilang, tenang aja Pak. Ya ini nunggu bahasa Arab nih. Artinya begitu, tenang aja, putri sampeyan ini akan jadi pionir di zamannya. Dia akan, kalau di teksnya itu, dia akan diikuti oleh 7.000 ulama besar. Di teksnya begitu. Kalau Robi'ah Adawiyah itu kan teks yang paling terkenal kan dari Syekh Muhammad Atiyah Homis sama Syekh Abdul Mun'im Kondil. Dua-duanya naskah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan dicari. Jadi Nabi bilang, tenang aja, anakmu akan jadi orang besar. Nah, untuk mengatasi kesulitanmu hari ini, nulislah surat, kirimlah ke Amir Basro saat itu. Amir Basro saat itu, katanya Nabi, Amir Basro ini setiap hari membaca sholawat 100 kali. Khusus malam Jumat baca 400 kali. Cuma malam Jumat kemarin dia lupa tidak baca yang 400 itu. Kirimlah surat, bilanglah ada salam dari Kanjeng Nabi. Kelupaanmu 400 sholawat itu gantilah dengan 400 dinar. Kasih ke yang nulis surat ini.
Begitu suratnya ditulis, dikirim ke Amir Basroh, ya Amir Basrohnya kaget kok ada orang biasa-biasa di kampung ditemui Kanjeng Nabi mengingatkan kelupaannya dia baca sholawat. Akhirnya rencananya Syekh Ismail ini mau dipanggil ke istana, tapi Amir Basroh ini merasa tidak pantas kalau dia tak panggil ke istana. Aku yang harus datang ke sana. Dan meskipun di suratnya perintahnya Nabi nyuruh ngasih 400 dinar, ya dikasih 2000 dinar. Ya, dinar itu berarti uang emas. Kalau dirham kan perak. Ya, saya tidak tahu kursnya berapa zaman itu. Kalau dikurskan sama dolar mungkin ya sudah banyak. Itu sebelum menjelang kelahiran Robi'ah. Nanti masa kecil ya biasa-biasa. Kenalnya Robi'ah sama agama ya kayak kalian ini. Dia termasuk rajin ke masjid. Oh ya beneran ini. Ya di Basra kan gak mungkin saya bilang rajin ke kampus. Pendidikannya mesti dari masjid ke masjid zaman dulu. Jadi parameternya itu, sehingga dikenal sebagai orang-orang soleh itu ya rajin ke masjidnya itu, termasuk saudari-saudarinya. Cuma Basra ini zaman itu kemudian dilanda kekeringan hebat. Ayah ibunya meninggal Robi'ah sekitar umur belasan tahun. Ayah ibunya meninggal, jadi 4 orang gadis muda belasan tahun yatim harus kerja menghidupi dirinya sendiri. Kakak-kakaknya ada yang jahit, ada yang memintal benang. Kalau Robi'ah kerjaannya saat itu menyeberangkan orang pakai perahu warisannya ayahnya. Cuma waktu Basroh dilanda kekeringan, sudah tidak ngatasi lagi kerjaan itu, mencoba keluar daerah. Malamnya saat keluar daerah nyari penghidupan ini, Robi'ah dan saudara-saudaranya diculik, terus dijual sebagai budak. Nah, itu tradisi zaman dulu kan masih ada begitu. Kalau hari ini menyebutnya trafficking. Nah itu dialami oleh Robi'ah. Lama dia udah juga kebetulan dapat majikan yang galak. Jadi tidak sempat santai-santai istirahat, pokoknya tidak pernah tidur lah. Dia jadi budak. Paginya kerja, malamnya dia harus. Jadi nggak sempat tidur. Sampai satu ketika majikannya ini lihat Robi'ah malam-malam sedang ibadah, di atas kepalanya ada cahaya yang menerangi tempat beliau sedang beribadah itu. Dari situ terus majikannya kaget, merasa bahwa Robi'ah ini orang istimewa. Kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Dimulailah fase baru kehidupan Robi'ah. Setelah dia dibebaskan, dia pulang kampung. Ada yang bilang sebelum pulang kampung, Robi'ah kerja dulu jadi seniman. Robi'ah ini dikenal pinter menyanyi, pinter main seruling. Tapi itu tidak lama. Nanti kemudian pulang ke kampung, uzlah juhud, dan nanti dikenal sebagai sufi besar. Itu Robi'ah. Jadi rujukannya sufi Basroh zaman itu. Jadi sering sufi-sufi itu berkunjung ke Robi'ah, minta petunjuk, minta fatwa. Itu posisinya Robi'ah di mata para sufi. Itu sekilas riwayat hidupnya. Tidak usah tanya karomah-karomahnya. Banyak. Kamu baca buku sendiri ya. Cerita-ceritanya banyak. Satu ketika dia sama Hasan Basri, sama-sama dari Basroh, sedang ngobrol. Tiba-tiba Hasan Basri, Robi'ah, sholat yuk. Terus Hasan Basri ini ingin pamer bahwa dia juga punya karomah. Ngambil sajadah, naik ke atas air sungai, terus sajadahnya digelar di sungai. Sholat di atas itu. Tapi Robi'ah ketawa aja. Hasan Basri, kalau kamu mau pamer nanggung, gini aja. Terus Robi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo kita sholat di atas saja. Sekalian biar orang lihat sak kota.
Ya. Terus Robi'ah bilang, apa kayak gini nih mbok anggap istimewa? Kalau sekedar bisa jalan di air, ikan juga bisa. Terbang kayak gini nih, burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Itu salah satu cerita karomahnya. Yang lain-lain banyak. Yang di buku-buku banyak diceritakan, misalnya pencuri. Ada pencuri itu masuk ke rumahnya Robi'ah. Begitu di dalam, pencurinya bingung sendiri. Apa yang diambil? Tidak ada apa-apa di rumahnya Robi'ah. Pencuri tidak cerdas. Wong ngerti orang miskin tidak punya apa-apa, zuhud uzlah kok dicuri. Tidak ada apa-apa. Kabarnya hanya ada kendi satu. Itu pun nggak berharga. Terus pencurinya, daripada nanggung, sudah kendi ini dibawa. Begitu kendinya diangkat, dia mau keluar, pintunya hilang. Dia nyari pintunya, tidak ada. Kendinya dikembalikan lagi, pintunya kelihatan. Terus, itu pintunya di situ ya pokoknya. Terus tak ambil lagi kendinya, hilang lagi pintunya. Itu karomahnya Robi'ah. Tapi pagi-pagi Robi'ah ngerti, wah kasihan sekali kamu kesini nggak dapat apa-apa. Yuk tak kasih sesuatu biar pulangnya tidak tangan hampa. Ya, sama Robi'ah tidak dikasih barang, tapi diajari bermunajat, berdoa pada Allah. Nanti kabarnya maling ini akhirnya jadi salah satu pengikutnya Robi'ah. Oke, ya alhamdulillah malingnya di rumahnya Robi'ah. Keluarnya jadi sufi. Nah, iya kan, maling di rumahnya wali kan ya keluarnya jadi wali. Oke, kalau kamu maling di rumahnya orang kaya, ya keluarnya bonyok kamu dipukuli. Ketahuan. Oke, bismillah. Malam ini kita fokus pada mahabbah dalam dunia tasawuf. Robi'ah kabarnya tidak menikah. Makanya judul kitabnya Syekh Abdul Mun'im Qondil itu kan Robi'ah Adawiyah Azra'ul Basroh Al-Batul. Batul itu tidak nikah. Jadi versi-versi Arab biasanya menyebut Robi'ah ini tidak nikah. Tapi versi Indonesia misalnya di Ukudulu Jennya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebut Nabi Robi'ah sempat menikah. Dan saat dia menikah itu di Ukudulu Jen itu Robi'ah mempersilahkan suaminya, kalau mau nikah lagi silakan aja, bebas. Dan suaminya terus begitu dipersilahkan nikah langsung 3. Dan Robi'ah tidak apa-apa, dia tetap merawat suaminya. Itu silakan yang rajin baca Ukudulu Jen. Ya, di situ ada nanti ceritanya Robi'ah. Malah banyak sufi yang ingin melamar dia untuk dijadikan istri. Bahkan ada cerita khalifah, raja salah satu wilayah juga atau gubernur ingin melamar dia, tapi semua tidak ada yang diterima. Suatu ketika ada banyak orang datang, terus semua ingin ngelamar. Robi'ah disuruh milih, terserah milih yang mana. Ada wali, ada sufi, ada yang muda. Terus Robi'ah bilang, gini aja deh, saya punya 4 kuis, 4 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab 4 pertanyaan saya ini, silahkan saya diberi istri. Yang pertama, besok kalau saya meninggal, itu dalam keadaan mukmin atau kafir? Susah jawabnya ya. Tidak ada yang bisa jawab. Yang kedua, besok aku kalau ditanya malaikat mungkar nakir, bisa jawab apa enggak? Yang ketiga, besok waktu diberikan buku catatan amal, aku menerimanya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Dan yang terakhir, besok waktu di akhirat dikelompokkan manusia jadi 2, ada ashabun nar sama ashabul jannah. Aku ada di mana? Ada di grup mana? Itu kan jawabnya susah, itu tidak ada yang bisa. Memang niatnya nolak. Nah, jadi bisa kalian pakai sebagai modus kalau ada yang nembak. Mau nolak, tak kasih 4 pertanyaan.
Kalau bisa jawab, menikahi aku. Nah, itu Robi'ah. Ada lagi Hasan Basri. Hasan Basri ini termasuk yang ngebut pingin nikahi Robi'ah. Satu ketika sama Robi'ah dijawab begini, Hasan Basri, Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Jawabnya Hasan Basri, 10 bagian. 9 dikasih ke laki-laki, 1 dikasih ke perempuan. Terus Allah menciptakan syahwat berapa bagian? 10 bagian juga. 9 dikasih perempuan, 1 dikasih ke laki-laki. Terus ketawa Robi'ah. Nah gimana kamu? Nafsu 1 dikawal akal 9 aja kamu pontang-panting. Aku nafsuku 9 dikawal dengan akal 1 bagian aja aku kuat. Nah, itu pelecehannya Robi'ah pada Hasan Basri. Ya, dan Hasan Basri akhirnya mundur, tidak jadi, dan sampai meninggal Robi'ah dikenal tidak menikah. Kalau meninggal, jadi waktu Robi'ah mau meninggal itu kan sahabat-sahabatnya Sufi pada datang, tapi sama Robi'ah diusir. Jangan kesini semua itu loh, para malaikat yang mau datang jadinya nggak bisa lewat. Jadi semua disuruh keluar dari kamarnya, terus beliau meninggal sendiri dalam usia 80 tahun. Lahir 714 Masehi, meninggal 796 80-82. Oke, bismillah, kita lihat apa tawaran mahabbah dari Robi'ah. Sebelum ke sana kita cek sebentar. Dalam dunia tasawuf, mahabbah ini sering dijadikan makom puncak, makom paling tinggi oleh beberapa sufi. Bagi yang mau nengok, ada 2 kitab sufi yang bisa kita akses hari ini yang terkenal, tulisannya Al-Kalabadi sama Syekh Qushairi. Jadi seorang sufi itu memulai perjalanannya dari taubat dan akhirnya adalah mahabbah. Berarti orang yang sudah mencapai makom mahabbah itu punya semua kualitas sebelumnya. Mereka sudah tobat, setelah tobat terus zuhud, setelah itu sabar, setelah itu fakr. Fakr itu tidak butuh apa-apa selain Allah. Setelah itu tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong. Baru khauf, baru takwa, baru terus ikhlas. Setelah ikhlas syukur, setelah syukur tawakal, di atas tawakal ada ridho, terus yakin, baru unskorp. Unskorp itu dekat sekali sama Allah. Uns itu artinya jinak. Jadi dirinya sudah terjinakkan sehingga dekat sama Allah. Dan kalau sudah begitu, bisa masuk ke makom selanjutnya, mahabbah. Jadi tidak sederhana untuk jadi seorang sufi. Saya tidak tahu, setiap makom itu bisa bertahun-tahun. Dan dari setiap makom biasanya nanti ada akhwal. Kalau Al-Qushairi lebih panjang. Ada tobat, setelah taubat mujahadah, setelah itu kholwat, setelah itu uzlah, setelah itu takwa, baru warok, terus zuhud, terus khauf, setelah khauf rojak, setelah rojak qanaah, setelah itu tawakal, setelah itu syukur, baru sabar, terus muraqabah, terus ridho, terus ikhlas, zikir, fakir, mahabbah. Dan puncaknya mahabbah itu syauk. Syauk itu ya kerinduan yang dalam pada Allah. Jadi sebenarnya jadi satu. Kalau sudah mahabbah ya pasti dia mengalami syauk. Itu Al-Qushairi. Jadi dalam dunia tasawuf, mahabbah derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Ada yang bilang syauk itu akhwal. Kalau kita nyampe di makom mahabbah, kita akan dianugerahi oleh Allah syauk.
kerinduan yang senantiasa pada Allah. Ini makom. Dan ya pelan-pelan, step by step. Tidak usah kemaruk. Bagi yang mau jadi sufi, direntet satu-satu. Dihatamkan dulu per bab. Setelah tobat, mujahadah. Setelah mujahadah baru kholwat, uzlah. Terus takwa. Terus warok. Terus step by step. Kadang-kadang kan kita kemaruk. Kemaruk itu saya sekaligus semuanya, Pak. Saya yo tobat, yo ikhlas, yo takwa. Situ alamat besok bubar mesti. Ya, jadi harus pelan-pelan, yang sabar. Ya, karena menghatamkan satu aja bisa bertahun-tahun. Tobat aja kan yo ndak sederhana. Ya tiap hari kita maunya si tobat, habis sholat istighfar, tapi kan itu belum tobat. Masih mohon ampun pada Allah. Bisa ya, bisa enggak, bisa diterima, bisa enggak. Jadi belum masuk ke level makom taubat. Nanti ada syaratnya sendiri, ada rukunnya sendiri. Yang jelas Robi'ah menambahkan variabel utama yang itu ada di puncaknya dalam tradisi tasawuf. Oke, pelan-pelan. Jenisnya ini saya ambil dari Abu Nasr As-Sarraj. Jenisnya mahabbah yang puncak itu ada 3. Ada orang awam, ada orang siddiq, ada orang arif. Cirinya beda-beda. Makomnya semakin ke bawah semakin tinggi. Kalau orang awam itu jatuh cinta level pertama. Jatuh cinta level pertama itu selalu teringat batinnya, selalu teringat Allah, mulutnya selalu menyebut nama Allah. Dan merasa Allah di hadapannya, terus dialog terus sama Allah. Ya Allah, kok gini ya nasib saya. Ya Allah, selalu ya Allah. Dan batinnya juga selalu teringat Allah. Itu awam. Awamnya aja sudah begitu. Di atas itu ada orang siddiq. Kalau siddiq, kalau di awam itu aku ada, Allah ada, terus saling berinteraksi. Kalau di siddiq, aku ada, Allah ada, tapi ku utamakan Allahnya. Kehendakku, keinginanku sudahlah, minggir dulu. Nah, ini orang-orang siddiqin. Cita-citaku, keinginanku, hasratku, ambisiku tidak penting. Yang penting apa yang diinginkan oleh Allah. Ini orang-orang siddiq. Kalau tadi masih dialog, mungkin sekali-sekali masih mengeluh, sekali-sekali masih menceritakan keadaannya, masih memohon. Ya Allah, semoga yang jadi gubernur nanti ini. Ya Allah, semua itu kan hasrat, masih minta. Ya itu jenis cinta, cuma level awam. Di atas itu, keinginanku tidak penting lagi. Yang penting keinginannya Allah. Yang paling tinggi, akunya sudah nggak ada. Sudah. Kalau tadi akunya ada. Aku yang mengorbankan diri untuk Allahnya ada. Kalau sekarang tidak ada aku lagi sudah. Tidak ada yang mengorbankan dan dikorbankan. Semua yang ada hanya Allah. Ini levelnya arifin. Ada yang namanya arifin. Orang-orang arif. Kalau dalam Islam, dunia tasawuf, alim yang jadi ulama dengan arif yang jadi urofa itu beda maksudnya. Kalau alim itu biasanya konotasinya ke ilmu yang bisa dikejar, ilmu husuli. Kalau arif itu biasanya irfan, ilmu-ilmu laduni. Pengetahuannya dianggap lebih dalam, lebih sejati. Makanya cintanya orang arifin, ada cintanya siddiqin, ada cintanya awam. Jadi istilahnya arif, bukan alim. Jadi kalau arif jamaknya urofa, kalau alim jamaknya ulama. Ya ulama itu penting, mereka warasatul anbiya. Cuma ilmunya ilmu yang kelihatan, ilmu husuli, ilmu yang dikejar, diwariskan.
Kalau urofa itu ilmunya ilmu batin, ilmu laduni yang dianugerahkan langsung oleh Allah. Alim itu kayak makom, kita yang mengejar. Kalau irfan itu kayak akhwal, Allah yang menganugerahkan. Ya, harus ada usaha dari kita, baru Allah nanti ikut intervensi, nanti jadi urofa. Oke, jadi jenisnya itu mahabbah itu. Kalau kita mungkin awam saja belum. Jadi kita paling masih pra-awam. Ya kan, kamu kan masih belum berani bilang saya jatuh cinta sama Allah. Karep kita masih banyak. Allah masih belum selalu nomor satu dalam hidup kita. Ya pelan-pelan. Jadi hari ini kan kita selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial. Ya pelan-pelan belajar. Ngaji kayak gini, tema-tema kayak gini kan kelihatan tidak penting hari ini. Mungkin politik lebih penting, kuliahmu mungkin lebih penting, masa depanmu lebih penting. Kayak makanan yang kayak gini ini kan semacam cemilan mungkin dalam hidup kita hari ini, bukan makanan utama. Padahal harusnya ini makanan utamanya, tapi jadi cemilan. Harusnya pilkada itu cemilan, kuliahmu itu cemilan, kamu punya uang apa bokeh itu cemilan, IP-mu 4 apa 3 apa 2 itu cemilan. Makanan utamanya harusnya yang esensial semacam ini. Cuma kita sering yang harusnya cemilan jadi makanan utama, yang harusnya makanan utama jadi cemilan. Oke, awas kebalik ya. Kita sering salah meletakkan prioritas dalam hidup. Jangan salah, ini jangan dianggap ilmu tua. Hanya orang-orang tua yang harus paham ini. Karena hidup kita sekali dan batasnya kita tidak ngerti. Tidak selalu yang lebih tua berangkat duluan. Karena biasanya yang larinya lebih cepat itu yang muda. Yang tua kan pelan-pelan, santai. Yang ambisius yang muda. Nah, yang lebih cepat itu kan bahan bakarnya bisa lebih cepat habis. Jadi selalu kembali ke yang esensial. Hati-hati dengan yang sampingan pinggiran. Jangan ketipu. Jangan hidup mati untuk cemilan. Hidup matinya harus untuk yang utama. Oke. Terus kalau dalam tasawuf ada istilah-istilah, saya perkenalkan sebentar saja. Istilah-istilah untuk cinta, sifatnya berjenjang. Ini sebenarnya nggak cuma untuk ilahiyah, tapi memang awalnya teori ini dibikin untuk cinta ilahiyah. Yang pertama al-ilaqah. Al-ilaqah itu fase cinta paling awal. Ketika seseorang merasa terikat, merasa tergantung. Kalau objeknya Allah, ya merasa tergantung sama Allah. Fasenya berarti al-ilaqah. Fase awal ketika kamu jatuh cinta, ketika wajahnya selalu terbayang, mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu. Al-ilaqah. Lebih dalam lagi al-irodah. Al-irodah ini lebih dari ilaqah, sudah mulai hanya engkau yang aku inginkan. Irodah itu kan keinginan. Itu level lebih dalam. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam lagi, namanya as-sobabah. As-sobab, sobba ya subuh, ketercurahan. Jiwa lahir batinmu kamu curahkan hanya untuk dia. Itu level as-sobabah. Lebih dalam lagi ada al-ghorom. Ghorom itu nyala. Jadi sekarang kamu hidup demi dan hanya untuk cinta. Cintamu menyala terus. Itu al-ghorom. Lebih dalam lagi al-widad, yang nanti jadi mawaddah. Arti asalnya kelembutan. Kelembutan itu berarti apa? Cinta yang tulus, tidak ada pamrihnya apapun. Lebih dalam lagi namanya as-syaghof. Syaghof ini cinta yang mendarah daging sudah.
gen masuk. Makanya waktu majikannya Nabi Yusuf itu jatuh cinta sama Nabi Yusuf kan ada istilah qad saghafaha hubba. Jadi sudah terkiwir-kiwir, sudah segalanya hanya dia. Itu saghaf namanya. Oke, lebih dalam dari saghaf ada ishq. Ishq ini ayat cinta yang memabukkan. Orang mabuk itu kan sudah lupa kiri kanan. Pokoknya semuanya tidak penting. Dunia hanya kita berdua. Nah, itu ishq. Apapun, kapanpun, dimanapun, hanya engkau yang kurindukan. Itu ishq. Lebih dalam dari ishq, tayammum. Bukan, ini tidak ada hubungannya sama wudu ya. Tayammum itu perendahan diri. Kamu tunduk, kamu takluk di depan dia. Disuruh apapun oke mau. Jadi dia menyuruh apapun, kamu diminta untuk apapun terserah, diperbudak pun tidak apa-apa. Itu namanya tayammum. Lebih dalam dari tayammum, ta'abbud. Kalau ta'abbud itu jangankan disuruh, tidak disuruh pun apa kebutuhanmu tak layani. Itu ta'abbud. Puncaknya al-khullah. Kalau khullah, itu kan nanti jadi kata-kata khalil, itu khalilullah, kayak Ibrahim. Kalau al-khullah itu sudah kemana-mana berdua sudah. Tidak akan ada aku tanpa kamu. Kamu dan aku harus selalu bareng. Nah, itu puncaknya, namanya al-khullah. Kita berdua tidak terpisahkan lagi. Itu al-khullah. Nah, ini level-level kedalaman cinta. Ya silahkan kamu analisis sendiri kalau yang punya pacar atau ada yang dicintai, dalamnya sampai apa? Apa dalamnya sampai irodah, apa ilaqah, sobabah, atau jangan-jangan sudah tayammum atau ta'abbud. Ya, sama Allah juga begitu. Kamu sama Allah itu sudah ilaqah, atau lebih dalam lagi irodah, atau hidupmu hanya untuk Allah, sobabah, atau gharam, menyala terus kerinduanmu pada Allah, atau widad, dan seterusnya. Nah, ini level-level cinta. Atau jangan-jangan ilaqah juga enggak. Ilaqah itu kan Allahus Somad, hanya Allah tempat bergantung. Kalau ini aja belum, ya nggak mungkin lebih dalam. Jadi yang paling awal itu kamu tidak bergantung pada siapapun, hanya pada Allah. Kayak bapaknya Robi'ah tadi, dia tidak mau minta-minta selain hanya pada Allah. Meskipun dia sudah sah untuk minta, karena termasuk golongan orang miskin dan tetangganya kaya raya. Dan kalau minta pasti diberi. Tapi dia tidak mau minta-minta, karena dia prinsipnya minta itu hanya pada Allah. Nah, itu tingkatan cinta. Dia tidak mau tergantung pada siapapun, hanya pada dia yang dicintai.